Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muammar. Pada video kali ini, saya akan berbicara sedikit mengenai pendidikan. Langsung saja, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Sebelum kita berbicara sedikit mengenai tentang pendidikan, saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil tema untuk berbicara mengenai pendidikan pada video kali ini. Karena menurut saya dan dalam pandangan saya, pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi peradaban. Karena dengan pendidikan akan menciptakan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan akan menciptakan semua yang kita lihat saat ini dan semua yang kita rasakan saat ini. Dari pernyataan saya tersebut, kita bisa mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan dalam sebuah peradaban. Karena dengan pendidikan, semua tatanan masyarakat dapat dijalankan dengan baik dan dapat dikontrol dengan baik juga. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi kali ini saya akan hanya membahas sedikit saja mengenai pendidikan di negara kita ini. Iya, sebelum itu mari kita lihat cuplikan sedikit data mengenai pendidikan di Indonesia. Dari cuplikan tadi, kita dapat melihat bahwa ternyata pendidikan di negara kita ini tertinggal selama 128 tahun dibandingkan pendidikan di negara maju. Dan naasnya, hasil penelitian tersebut dilakukan di SMA di Jakarta yang merupakan salah satu SMA terbaik di Indonesia. Lalu untuk itu, bagaimana jika penelitian yang diadakan itu dilakukan di pelosok daerah yang mana lebih tertinggal lagi dibandingkan dengan yang di Jakarta? Maka dari itu menurut saya hal ini sangat urgent untuk dibahas, karena pendidikan di negara kita ini memang sangat tertinggal dibandingkan pendidikan di negara maju lainnya. Karena kembali lagi, pendidikan adalah sesuatu yang dapat merubah peradaban, sesuatu yang dapat mengontrol peradaban, yang dalam lingkup ini kita membahas sebagai negara. Ya, dengan data tertinggalnya pendidikan di negara kita ini, kita dapat sedikit mengetahui bahwa kondisi pendidikan di negara kita ini bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, semua data-data yang menunjukkan bahwa pendidikan kita tidak ada yang bisa dibanggakan. Semuanya hampir tertinggal dalam segala aspek, baik itu dari siswanya sendiri, dari pengajarnya, maupun dari sarana prasarananya. Kenapa pendidikan di Indonesia tertinggal? Ya, menurut saya ada beberapa poin yang mana saya akan menjelaskan 2 poin secara besar atau 2 poin gambaran umumnya. Yang pertama itu kita ketahui bersama, kenapa pendidikan di negara kita ini tertinggal? Karena pendidikannya yang tidak merata, yang mana sarana prasarananya belum dapat merata. Begitupun dengan tenaga pengajarnya. Terlalu banyak guru yang berkualitas ditempatkan di daerah kota, sementara di daerah pedalaman bisa dikatakan diabaikan. Kemudian poin kedua yang menurut saya, kenapa pendidikan di Indonesia ini tertinggal? Karena kita lupa bahwa sebenarnya ada yang hilang dari pendidikan kita ini. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang betul konsep pendidikan di negara kita ini masih tidak sesuai atau tidak sejalan dengan keinginan leluhur kita yang pada mulanya memprakarsai dari pendidikan di negara kita ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan dari negara kita.
Berbicara mengenai Ki Hajar Dewantara, tentu kita harus sedikit mengetahui mengenai profil beliau. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu anak bangsa jenius yang bersekolah kedokteran di Batavia. Dan luar biasanya pada saat itu, dengan bersekolah di Batavia, beliau pun berani mengkritik pemerintahan Belanda. Dan apa yang terjadi? Beliau diasingkan ke Belanda. Dan uniknya, beliau di Belanda malah belajar. Karena pada saat dulu itu, akses pendidikan sangat bergantung pada daerahnya. Seperti di Eropa sana lebih maju daripada di Asia. Dan buku-buku pun di sana lebih banyak tersedia dan lebih banyak sumber belajar. Beliau terus belajar di sana dan pulang ke Indonesia. Begitu pulang di Indonesia, beliau kemudian mendirikan yang namanya Taman Siswa. Dan beliau juga mulai sangat memerhatikan mengenai pendidikan di negara kita ini. Dan yang mau saya sampaikan di sini, pendapat beliau mengenai tujuan pendidikan. Mungkin teman-teman yang menonton video ini baru saja mendengarnya atau baru mendengarnya pada kesempatan kali ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan bukan semata-mata hanya untuk menjadi pintar, apalagi hanya mencari ijazah atau hanya mencari nilai yang bagus. Menurut beliau, tujuan pendidikan yang diusung oleh beliau adalah untuk memerdekakan manusia. Dan definisi dari manusia merdeka adalah selamat raganya dan bahagia jiwanya. Beliau juga memiliki filosofi Tri Rahayu mengenai 3 peran pendidikan bagi manusia. Yang pertama, memajukan dan menjaga diri. Kemudian yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Dan yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Kembali ke mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah untuk memerdekakan manusia. Dan definisi manusia merdeka adalah selamat raganya dan bahagia jiwanya. Saya dapat menangkap kenapa beliau berkata seperti itu. Karena dapat kita analogikan bahwa semua yang dijelaskan oleh beliau itu terhubung dan berkontribusi ke kepentingan yang lebih besar. Sebagai contoh, jika kita merasa merdeka, otomatis lingkungan di sekitar kita pun akan merasa lebih baik. Atau bahkan kita dapat memperbaiki lingkungan kita karena kitanya sendiri ini sudah merdeka. Merdeka dalam pengertian selamat raganya dan bahagia jiwanya. Karena saat ini tidak bisa kita pungkiri berapa banyak orang yang belum merdeka dari dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang masih terkena kesehatan mental yang buruk dan semacamnya. Ataupun bahkan tidak mengetahui apa tujuan hidupnya. Dan dengan pendidikan semua itu dapat dirubah dan menjadi lebih baik. Kembali ke analogi yang tadi, mengenai semua terhubung dan berkontribusi ke kepentingan lebih besar. Untuk contoh yang lebih besarnya, jika di negara kita ini semua mendapatkan pendidikan yang baik, semua orang-orang merdeka dan selamat raga dan bahagia jiwanya, otomatis daerah di mana orang-orang merdeka tersebut bertempat akan menjadi lebih maju. Dan dampaknya di mana daerahnya maju akan membuat negara juga maju. Dan sampai pada titik di mana semua akan merasakan dampaknya dalam skala dunia. Karena negara itu sudah baik. Jika suatu negara sudah baik, semua penduduk negara sudah baik, tentu saja akan sangat berdampak besar kepada kebaikan di dunia ini. Dan itu semua dimulai dari diri kita masing-masing. Iya, berbicara mengenai yang tadi, pernyataan saya yang menurut saya ada yang hilang dari pendidikan kita ini. Menurut saya, filosofi dan tujuan pendidikan yang awalnya dibuat oleh Ki Hajar Dewantara sampai sekarang ini belum bisa diterapkan dengan baik secara universal di Indonesia ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan kita saat ini hanya memandang bahwa teori-teori saja yang terus diajarkan tanpa pernah mengajarkan mengenai filosofi dan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Karena juga menurut saya teori yang terlalu banyak itu kurang bagus. Kita butuh aksi, kita butuh sistem pendidikan yang lebih efisien dan efektif. Dan kesimpulan pada video kali ini,
Kita harus mengetahui bahwa di negara kita ini pendidikannya sangat-sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara maju. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang merupakan penduduk negara ini harus sadar, semuanya harus sadar mengenai betapa pentingnya pendidikan ini. Karena dengan pendidikan, semua roda kehidupan di suatu peradaban atau negara dapat berjalan dengan baik. Dan kita sebagai yang merasakan hasil dari perjuangan leluhur kita mengenai pendidikan, tidak boleh lupa mengenai filosofi dan tujuan dari pendidikan yang telah dibuat oleh para leluhur kita. Kita harus mewujudkan tujuan dan filosofi para leluhur kita mengenai pendidikan dengan sama-sama sadar bahwa kita tidak boleh berdiam diri begini saja. Kita tidak boleh berdiam diri terus di satu tempat. Kita harus mencari inovasi dan sama-sama mengerti bahwa sistem pendidikan saat ini di negara kita belum semuanya dikatakan baik. Iya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.